Oke, usahawan muda dan kali ini masih bareng Bang Rizky ini. Nah, tadi gue sendiri udah nyobain gimana rasanya dari beberapa varian. Di sini ada 4 varian ya, Bang Varian, ya. ya. Ada yang manis juga dan ada yang gurih. Mungkin manisnya aku lebih prefer, aku lebih suka yang minat manis, soalnya Ya. aku udah manis. Ada aja lagi. Nah, boleh dong Bang ceritain dikit cerita tentang merintis usaha ini nih, Bang. Tentang merintis usaha Mhm. ini, ya namanya kita merintis dari suasana pandemi, eh, juga apa namanya, karena ada suka dukanya itu, kita itu makanya kita awal dari PO dulu, sistem pre-order dari rumah gitu kan. Nanti kita bisa antar ke alamat-alamat. Dan kita awalnya itu ngerintisnya itu nggak di Padang, di dekat Bandara BIM. Jauh ya, Bang? Jauh. Jadi Bukan untuk pengantaran di Padang Kota gitu. bukan di Padang Kota. Jadi untuk pengantaran pun sebenarnya awalnya itu kita nggak wilayah dekat-dekat gitu. Kayak Indarung juga pernah. Kayak apa juga pernah waktu itu jalan ke Alan Panjang juga ada waktu itu. Saking Lahan jauhnya. Panjang itu kampung aku ini. Jadi Saking jauhnya. jadi eh, waktu itu kalau misalnya ke Alan Panjang itu kita kirim ke pakai mobil sih. Pakai ya mau kayak angkutan gitu kan. Jadi itulah untuk merintis usaha ini karena yang dua lagi, yang Ahmad Fakri sama Intan tadi itu kan orang yang awalnya belum pernah berbisnis sama sekali. Jadi saya yang udah beberapa kali gagal juga di usaha, di bisnis, ngajak mereka. Jadi kesulitannya itu terletak di sana, tapi bahagia, Oke, bahagia. merasa merasa puas. Merasa Ah, puas. Tapi aku penasaran, yang Kalan Panjang tadi itu emang orang beli dari sana atau gimana, Bang? Berarti udah tahu sampai Kalan Panjang? Tiba-tiba ada yang nge-DM kami. Oke. Dan lalu pesan ke sana. Itu Iya, abang kirim. langsung nganter atau gimana? Kita kirim pakai mobil, angkutan. Oke. Gitu. Kalau cerita sedihnya nih Bang, dari segi merintis usaha nih, cerita sedihnya apa tuh Bang? Boleh sedikit. Eh, Cerita sedihnya, oh, perbedaan pendapat sih. Nah, Oke. tapi nggak terlalu sedih. Cuman terkadang kita ada ide, Hmm? ide itu kebentur dengan ide teman. Oke. Tapi itu bukan dinilai cerita sedihnya sih. Sampai alhamdulillah sampai sekarang B-Box masih bahagia-bahagia aja. Belum Alhamdulillah. ada yang sedihnya sih. Gitu. Paling ya beda pendapatnya yang kayak abang bilang, mungkin rambut sama hitamnya Rambut gitu. sama hitamnya gitu. Oke. Nah untuk pembuatan sandwich B-box ini sendiri Bang, gimana nih Bang? Untuk pembuatannya ya kita kayak roti-roti bakar lainnya kita bakar, terus untuk kita ciri khas B-Box itu ada di sausnya. Oke. Saus sama mayonya tadi Mayonya itu. tadi ya benar. Untuk yang di gurih kita kan ada saus mushroom, saus teriyaki dan juga saus pedas. Itu kita full pakai rempah-rempah asli. Kita nggak ada yang hasil kemasan, nggak ada yang apa namanya, yang kita gunakan itu benar-benar cita rasanya Indonesia gitu. Jadi supaya cocok lah dengan lidah-lidah orang Padang. Benar banget. Dan ini bisa dimasukkan kategori homemade gitu nggak sih Bang? Bisa sih ya. Memang Oke. homemade. Memang Awalnya homemade. emang homemade sih. Awalnya. Dan sekarang berarti udah ada lagi yang kayak chefnya lagi atau memang tetap ada abang yang ngurusin? Kita udah ada pembagian job, pembagian pekerjaan yang chefnya tetap fokus di chef. Saya tetap di bagian marketing brandingnya dan operasionalnya seperti itu. Kira-kira nih Bang, ada nggak sih Bang rencana untuk mengeluarkan varian-varian baru? Eh, Insya Allah dalam kurun waktu dekat ada eh, varian-varian barunya. Cuman kita kan mau rencananya juga mau buka di Taplau, Oke. Taplau Padang. Mungkin setelah kita rilis dan launching di sana, baru kita rilis menu baru. Oke, nah ada nggak sih Bang yang ngebedain sandwichnya B-Box sama sandwich abang-abang SD mungkin jelas banget mungkin bedanya ya, tapi sandwich B-Box dengan sandwich yang kebanyakan nih Bang? Sandwich kebanyakan. Paling yang jadi eh, dasar pembedanya itu tuh dari sausnya tadi. Hmm, Mungkin bisa dicobain sandwich-sandwich yang lain atau toast yang lain. Mungkin coba B-Box juga pasti ada beda di oke. sausnya itu. Nah untuk apa sih Bang yang ngebuat
abang tuh yakin dengan usaha Bbox abang ini? Kayaknya buat 4 orang ini deh. Hmm. Eh, karena banyak dukungan, support juga dari teman-teman, support juga dari keluarga, maka itu bikin yakin. Karena sebelumnya saya juga udah bisnis juga, banyak yang gagal terus. Jadi karena itu, karena pengalaman gagal yang sebelum-sebelumnya itu, kita kemas, jadikan itu ke sebuah kesalahan dan pembelajaran, kita aplikasikan di Bbox. Nah, untuk dari segi pendapat orang lain nih, Bang. Kira-kira ada nggak sih, Bang, apaan sih gitu sandwich ini? Kan kebanyakan orang juga bisa bikin sandwich gitu. Ada nggak kayak gitu orang-orang ngomong di belakang? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada sih. Alhamdulillah tanggapannya, kita kan nama pecinta Bbox ini atau konsumen Bbox ini kan namanya Befriends, kita panggil Befriends gitu kan. Oke. Jadi Befriends ini alhamdulillah sampai sekarang tanggapannya positif semua, walaupun terkadang ada sedikit kritik kita perbaiki. Berarti Kita tetap nggak anti kritik kok. Anda kritik dan tetap menerima saran dan kritikan. Iya. Ternyata Bbox ini juga ada perkumpulan apa tadi namanya, Bang? Befriends nama Befriends konsumen. namanya. Oke. Nah, tadi Abang udah bilang sebelumnya Abang pernah nyoba bisnis lain. Iya. Apa aja tuh, Bang, bisnis? Waktu kecil itu ada zaman-zamannya rental PS ya. Waktu saya SD dulu itu udah diajarkan sama orang tua untuk berbisnis rental PS itu awalnya. Terus waktu SMA jualan pulsa, Oke. pulsa keliling ya, tahu kan kayak anak-anak pelajar gitu yang baru-baru mulai bisnis, mulai dulu dari jualan pulsa. Terus apa namanya? Kayak MLM juga. Oh, oke. Berarti MLM. udah semuanya nih Abang tekuni gitu. Eh, Udah semua coba Alhamdulillah bisnis lah. dari yang kecil Dari yang sampai kecil. sekarang nih Ah. udah sampai buka outlet juga. Iya. Nah, sedikit nih Bang, biasanya bisnis bareng-bareng ini kebanyakan tuh sering bubarnya. Misal setahun, 2 tahun jalan, 3 tahunnya bubar. Nah, Iya. apa sih Bang solusinya buat yang kayak gitu? Sebenarnya harus saling support dan harus sama-sama menyadari dan sama-sama harus bersyukur intinya. Karena kita di sini, apalagi saya sebagai kayak yang saya jelaskan sebelumnya itu, 2 orang lagi itu belum pernah bisnis sebelumnya. Jadi itu sebuah tantangan bagi saya dan istri untuk ngajak gitu kan. Jadi setiap kita punya masalah, saya pasti ingatkan ke teman-teman, jangan ini jadikan sebagai pembatas antara kita. Kalau misalnya ini bakalan menghancurkan silaturahmi kita, bubarkan. Wah, tegas juga Abang ternyata ya, nggak main-main Iya. ternyata di usahawan. Nanti kita bakal balik lagi, sekarang kita break dulu, tetap di Halo Entrepreneur.